Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dani saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas pelajaran biologi di kelas 11, yaitu tentang sel. Tentunya masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya Anda like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja pada pembahasannya, yaitu tentang sel. Kita mulai dari sejarah perkembangan sel. Di tahun 1665, Robert Hooke, berkebangsaan Inggris, dia mengamati jaringan gabus di bawah mikroskop dan dia menemukan ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding sel dan dia namai itu adalah sel. Jadi sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke yang artinya ruang kecil. Ruang kecil tapi kosong, jelas kosong karena memang yang diamati itu adalah jaringan yang mati. Tapi meskipun begitu, hasil kerja dari Robert Hooke ini sangat penting dan sangat luar biasa. Kenapa sangat penting dan luar biasa? Karena hasil kerja ini membuka sejarah baru perkembangan teori-teori sel berikutnya. A few moments later. Oke, di tahun 1831 Robert Brown berkebangsaan Skotlandia. Dia meneliti, mengamati polen. Apa itu polen? Serbuk sari tumbuhan. Dia mengamati serbuk sari pada tanaman anggrek dan dia temukan di sel itu ternyata tidak kosong, ada isinya. Dan dia berpendapat bahwa sel bukanlah ruang kosong, tapi merupakan ruang kecil yang dibatasi oleh membran yang mana di dalamnya terdapat cairan. Dan dia menemukan di dalam cairan tersebut adanya benda terapung yang dia namai nukleus. Jadi nukleus ditemukan oleh Robert Brown di tahun 1831. Selanjutnya, di tahun 1835, Felix Dujardin berkebangsaan Prancis. Dia berpendapat bagian terpenting di dalam sel itu adalah cairan. Oke, di tahun 1839, Johannes Purkinje berkebangsaan Ceko. Dia berpendapat cairan yang dimaksud oleh Robert Brown dan Felix Dujardin ini adalah protoplasma. Jadi cairan di dalam sel yang menamai protoplasma itu, adalah Johannes Purkinje tahun 1839. Di tahun yang sama 1839 ahli tumbuhan dan ahli hewan Seiden dan Swan berkebangsaan Jerman. Mereka berdua meneliti tumbuhan dan hewan baik yang mikroskopis maupun yang makroskopis. Ya, bakteri diamati, yang lainnya diamati, dan dia selalu menemukan, mereka berdua selalu menemukan yang diamati, selalu dia temukan adanya sel. Sel dia temukan dan dia temukan lagi sel-sel yang ada pada tumbuhan dan hewan. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa makhluk hidup itu terdiri atas sel. Yang kedua, sel itu merupakan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Yang ketiga, yang bersel satu itu namanya uniseluler dan yang bersel banyak itu adalah yang multiseluler. Di tahun 1845, maksud susah ngomongnya nih. Ahli anatomi berkebangsaan Jerman. Dia berpendapat bahwa protoplasma itu merupakan dasar fisik kehidupan. Apa artinya? Artinya bahwa protoplasma itu bukan hanya merupakan bagian dari struktural terkecil makhluk hidup, tapi juga merupakan bagian yang terpenting di dalam sel, karena di sanalah, di cairan tersebut itulah terjadinya reaksi-reaksi kimia. Sehingga dia berpendapat bahwa sel itu merupakan unit fungsional dari makhluk
hidup. Nah, dari temuan dan pendapat banyak ini, orang bertanya, dari mana sel itu berasal? Dari mana? Nah, di tahun 1855, Rudolf Virchow, berkebangsaan Jerman, menjawab pertanyaan itu. Dia bilang bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya yang terkenal dengan teori omnis cellula ex cellulae. Ingat, Rudolf Virchow ini adalah penemu leukemia kanker darah. Dia seorang ahli patologis berkebangsaan Jerman. Selanjutnya, soal sel ini muncul lagi. Ada yang berpendapat sel itu merupakan unit pertumbuhan, sel itu merupakan unit hereditas, dan lain-lainnya. Sehingga para ahli berpendapat bersepakat bahwa sel itu merupakan unit struktural dan fungsional serta hereditas penyusun makhluk hidup. Oke, itulah sejarah perkembangan sel yang saya ketahui secara sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sel. Ada 2 jenis sel yang ada, yang itu prokariotik dan eukariotik. Ini gambarnya, strukturnya seperti ini. Yang pro seperti ini, yang eu seperti ini, ya. Sederhana. Yang paling luar sama ini namanya membran sel. Ini cairan sel, dan di tengahnya ada warna gelap. Oh, ini juga sama warna gelap. Tapi bedanya, yang ini nggak ada batas lagi, yang ini ada batasnya. Yang pro, yang eu. Nah, ini artinya bahwa yang prokariot ini tidak ada membran. Jadi yang prokariotik adalah jenis sel yang intinya belum memiliki atau tidak memiliki membran. Sementara yang eukariotik intinya sudah memiliki membran. Jelas ya? Jelas kan? Nah, contohnya apa? Ini adalah bakteri. Yang ini selain itu, ya eukariotik, termasuk manusia. Selanjutnya saya akan A few moments later. marki bong sel. Apa itu marki bong sel? Mari kita bongkar sel. Ngopi dulu. A few moments later. Setik deh kopina. Tapi lumayan, cenghar. Nih, gambar sel. Gambar sel hewan secara sederhana. Bagusnya ada di buku komik. Cari di buku komik. Bukan. Bukan di buku komik. Buku biologi di kelas 11. Ini sederhananya saya gambar. Bagus kan? Kalau Anda berpendapat gambar ini bagus, setuju dengan saya, insya Allah menjadi ibadah. Anda insya Allah masuk surga. Oke. Lihat. Screenshot. Oke. Kalau sudah, nih lihat nih. Yang nomor 1 yang paling luar ini adalah membran sel. Nomor 1. Membran sel ini bagian paling luar yang fungsinya untuk melindungi organel sel yang ada. Melindungi organel sel. Juga selain pelindung adalah tempat masuk keluarnya zat. Yang kedua, yang ini sitoplasma. Tempat terjadinya reaksi kimia. Sito itu cairan di luar inti. Sitoplasma. Kalau intinya masuk, berarti ini cairan sel, namanya protoplasma. Sebagai tempat terjadinya reaksi. Yang nomor 3 ini adalah mitokondria yang berbentuk seperti serutu. Fungsinya adalah untuk penghasil energi adenosin trifosfat. Yang lainnya silahkan Anda cari di buku-buku yang lain, di buku biologi kelas 11 ataupun di media-media yang lain. Silahkan Anda cari.
Ya itulah penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ada 5 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, siapa itu Robert Hooke? Mbahmu atau siapa? Yang jelas cari siapa itu Robert Hooke. Yang kedua, siapa penemu nukleus? Yang ketiga, apa pendapat Sladen dan Swan? Yang keempat, apa beda sel prokaryotik dan eukaryotik? Dan yang terakhir, silakan Anda gambar sebuah sel hewan sederhana. Gambar sederhana, beri keterangan dan tulis jawaban Anda dalam kertas lembar, kirim ke nomor 085 320 102 629. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada sebuah lagu untuk Anda, mudah-mudahan Anda tidak ngantuk. Oke, yang tahu silahkan Anda bareng-bareng nyanyi sama saya. Eternity later. Hari tanpa sengaja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.